Pengenalan sistem perkuliahan daring, sistem penilaian dan evaluasi oleh Wakil Dekan 1, Insinyur Rosnawita Simanjuntak. Kami persilakan. Sini aja, atau mic-nya Mbak situ. Pakai itu aja Ibu. Ya, boleh. Dekan tadi pakai itu. Termangkat di mana gitu. Pertuluh dari dua anak gitu. Kan ada video gitu tuh. Ini. Pakai ini, Bu. Semuanya bisa jadi mungkin harus buat gratis begitu. Saya mau buka ini, tapi ramai kali ya. Itu kalau Oke, selamat sore. Selamat sore. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Dekan yang hormati Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, Kaprodi, dosen-dosen di Fakultas Pertanian dan para pegawai sekalian. Juga tim IT kami, terima kasih. Adik-adik semuanya, halo. Halo, coba angkat tangan. Oke, masih semangat ya. Ini bidang akademik. Tolong Pak. Nah, ini kok. Ini. Baiklah, selamat sore adik-adik sekalian semuanya. Dari awal Pak Barulian, kita bicara dari tentang bidang akademik ini barangkali akan sangat agak sedikit rumit ya, tapi jangan takut, nanti kita akan diberikan panduan, nanti akan kami tunjukkan panduannya di akhir sesi ini. Nah, bidang akademik ini, next Pak Barulian. Nah, ini adik-adik seharusnya kalian itu seperti ini kami terima. Ini fotonya. Barulian terus cepat. Tapi karena kondisi yang saat ini pandemi COVID-19, jadi kita melakukannya seperti ini. Nah, bidang akademik, pertama kita harus melakukan perkuliahan secara daring. Daring secara teorinya disebut sistem perkuliahan yang memanfaatkan akses internet sebagai media pembelajaran. Jadi kita tidak bertemu langsung, tapi kita menggunakan internet dengan berbagai macam metode. Apakah kita memberikan dia modul, rekaman video, audio, dan lain-lain sebagainya. Next, Pak Rulian. Nah, aplikasi yang digunakan sejauh ini di Fakultas Pertanian oleh dosen untuk kuliah daring itu bisa dengan WA, sehingga kalau adik-adik lihat ada WA group mata kuliah tertentu. Kemudian ada juga dengan Google Classroom. Makanya kalau kita lihat di web, ada diberikan kode kelas. Kode kelas adik-adik join sehingga bisa kuliah dengan Google Classroom. Udah lari tuh. Oke. Jadi bisa juga dengan Zoom. Zoom itu seperti ini. Nah, beberapa dosen mungkin akan melakukannya. Dan Google Meet. Hanya mungkin dari segi
pakai data ini sangat besar sekali. Tapi kadang-kadang setiap dosen nanti diwajibkan sekali untuk melakukan pertemuan secara Zoom atau Google Meet. Sekali sebelum Meet dan sekali sebelum UAS. Nah kemudian yang disebut nuclear daring, jadi kita berada di mana, mahasiswa berada di mana, tempat yang sangat jauh bisa terjadi. Nah, sehingga perlu pembenahan prasarana dan sumber daya yang mumpuni. Di Fakultas Pertanian kita sudah mencoba untuk meningkatkan prasarana dan sarana dan sumber daya manusia dan IT sehingga pelaksanaan perkuliahan secara daring bisa berlangsung dengan baik. Nah, kita bicara tentang sistem akademiknya. Penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi, termasuk di Fakultas Pertanian, Universitas Agama Mainsan Medan, itu ada dikenal dengan Satuan Kredit Semester atau SKS. Nah, apa itu? Ini pengertiannya ada. Jadi, suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban. Beban studi berapa yang kita ambil, menyatakan beban studi peserta didik, kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. Nah, kemudian nilai kredit mata kuliah. Nah, besaran beban studi disebut nilai kredit. Besaran nilai kredit di mata kuliah itu berkisar 1 sampai 3 SKS, kecuali skripsi itu 4 SKS. Nah, jumlah kredit berarti besarnya beban dan waktu yang digunakan untuk kegiatan yang dapat dinyatakan lulus dari mata kuliah tersebut. Nah, jadi nanti akan lebih dijelaskan di program studi SKS mata kuliah tersebut. Nah, nilai kredit mata kuliah ini, satu mata kuliah mempunyai nilai kredit 1 SKS, pengertiannya apa? Nah, pengertiannya bahwa setiap seorang mahasiswa harus mengalokasikan waktunya minimal 160 menit. Rinciannya tatap muka 50 menit. Jadi sebenarnya tatap muka di ruangan, inilah yang kita lakukan dengan daring itu. Nah, kemudian melakukan tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen, KPR, atau tugas-tugas lain, dan kemudian tugas mandiri. Secara mandiri mahasiswa itu bukan hanya apa yang diberikan dosen yang harus dia pelajari, tetapi juga yang bersangkut paut dengan mata kuliah tersebut yang tidak diberikan di kelas. Registrasi seorang mahasiswa dianggap sudah sah menjadi mahasiswa Fakultas Pertanian setelah melakukan 2 komponen registrasi, disebut registrasi administrasi dan registrasi akademik. Registrasi administrasi membayar dulu uang kuliah, akademik mengisi dulu kartu rencana studi. Nah, apa yang harus diikutinya nanti pada saat dia akan kuliah. Itulah tercantum dalam kartu rencana studi atau KRS. Nah, barangkali adik-adik sudah mengisi KRS semua ya. Kemudian kegiatan pembelajaran, apa yang dilakukan antara mahasiswa dan dosen dan juga media. Nah, itulah disebut dengan kegiatan pembelajaran. Ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa dan juga panduannya adalah kurikulum. Nah, itulah yang disebut dengan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang secara daring langsung antara dosen dan mahasiswa itu dilakukan minimal 14 kali per semester. 14 kali pertemuan per semester dan ditambah dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berarti nanti di awal 7 kali pertemuan dulu, kemudian ujian tengah semester, kemudian pertemuan 7 kali lagi, kemudian ujian akhir semester. Nah, ujian yang secara terstruktur yang sudah dijadwalkan adalah ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester. Nah, itu tadi setelah 7 kali pertemuan, maka dilakukan UTS, kemudian setelah 7 kali lagi dilakukan UAS. Nah, sistem penilaian, nah untuk apa penilaian? Itulah ukuran kemampuan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Sejauh mana mahasiswa
memahami apa yang telah diberikan oleh dosennya, itu dinilai. Itulah yang disebut dengan sistem penilaian. Nah, komponen penilaian itu sekarang ada 5, walaupun secara garis besar dia dikelompokkan atas 3. Itu sikap, pengetahuan, keterampilan atau praktikum. Nah, pengetahuan ini dibagi atas 3, yaitu kuis, ujian tengah semester, dan UAS. Dan sampai sekarang, semua komponen ini harus diikuti kalau mau lulus. Ada istilah tidak lengkap kalau dia tidak mengikuti praktikum dan ujian akhir semester. Artinya, seorang mahasiswa itu harus mengikuti semua kegiatan belajar ditambah dengan ujian. Sehingga dia akan nyatakan nanti ada nilai akhirnya. Nah, kemudian kehadiran dalam kuliah, yang tadi ada 14 kali itu minimum 75%. Jadi kehadiran 75% itu harus dipenuhi agar ikut ujian. Kalau itu tidak dipenuhi, maka seorang mahasiswa tidak bisa mengikuti ujian, artinya bahwa dia tidak akan lulus. Nah, penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf. Ada A, A minus, A per B, B plus, B per C, C plus, C, D, E, dan tidak lengkap. Yang saya katakan tadi, kalau dia tidak ikut ujian akhir dan tidak ikut praktikum, maka hasilnya adalah tidak lengkap. Artinya tidak lengkap, dia harus mengulang lagi pada semester berikutnya. Karena kelulusan, dinyatakan itu bisa dia lulus dari Fakultas Pertanian minimal maksimal nilai D-nya hanya 3 mata kuliah. Jadi kalau ada E tidak boleh, apalagi TL tidak boleh. Nah, administrasi hasil belajar mahasiswa didokumentasikan dalam kartu yang disebut dengan kartu hasil studi atau KHS. Jadi setiap akhir semester mahasiswa memperoleh KHS ini langsung dapat diambil di sistem informasi atau Sisvo UHN. Dan kemudian pada akhirnya nanti dapat dia transkrip nilai yang menyatakan semua nilai dia dari semester awal sampai semester terakhir. Nah, hasil evaluasi akhir semester tergambar dalam indeks prestasi. Artinya begini, kalau sudah seorang mahasiswa mengikuti perkuliahan, kemudian mengikuti semua tadi ketentuan-ketentuan untuk ujian, dan akhirnya dia mengikuti ujian semester, maka akan adalah hasilnya yang disebut dengan indeks prestasi semester, IP semester. Jadi kalau semester 1 sekarang, berapalah IP-nya, atau nanti ada pengalinya, atau seperti rata-rata lah, rata-rata nilainya berapa. IP itu antara 1 sampai 4. Nah, pembelajaran kalau dia, ya daring juga seperti itu ya, daring atau tatap muka itu ada beberapa komponen, itu perkuliahan, praktikum, responsi ini untuk yang AGB ya, kemudian praktek kerja lapang, ini yang ke lapangan dilakukan ini di antar semester, kemudian KPPM juga dilakukan di antar semester, dan penulisan tugas akhir atau skripsi. Nah, beban studi seorang mahasiswa untuk 1 semester, berapa beban studi seorang mahasiswa untuk semester berikutnya, misalnya sekarang semester 1, nanti mau masuk semester 2, berapa yang kita ambil? Kalau SMA kan udah inilah paket gitu. Kalau di perguruan tinggi tidak, maka itu ditentukan oleh IP semester IPS-nya tadi. Kalau dia semester 1 sekarang, IP-nya berapa? Ini ada di bawah. Penentuannya berapa yang akan diikutinya? Nah, berapa IP-nya semester 1, mau mengambil ke semester 2, nah ini dasarnya. Tapi kalau di no-mention, masih paket ya, semester 1, 2 itu paket, jadi tidak dipengaruhi oleh IP. Otomatis, nanti dari semester 2 ke semester 3. Ini ada panduannya. Nah, kemudian pembimbingan akademik, sejak mahasiswa masuk di program di Fakultas Pertanian,
maka seorang mahasiswa tersebut nanti akan diberikan dosen pembimbing akademik yang dikoordinir oleh program studi. Jadi Kaprodi nanti akan membaginya untuk membimbing pengisian KRS dan masalah-masalah lainnya. Ya. Nah juga kalau sudah semester 7 akan diberikan juga pembimbingan skripsi. Next. Nah kelulusan, nah seorang mahasiswa dinyatakan lulus dan menjadi sarjana Fakultas Pertanian apabila telah memenuhi beban studi di pertanian sekarang itu di 3 prodi saya lihat rata-rata 147 SKS dengan IP minimal 2. Jadi harus bisa mendapat IP 2. Nah penentuan predikat kelulusan ada ini memuaskan. Jadi pada saat nanti adik-adik sudah tamat, nanti akan dikatakan dengan cum laude atau dengan memuaskan seperti itu. Oh next. Nah ini kami hanya menunjukkan beberapa kegiatan daripada dosen, artinya bahwa dosen bukan hanya beraktivitas di fakultas, tapi juga dosen di Fakultas Pertanian secara akademik juga melakukan banyak kegiatan di luar yang untuk pengembangan Fakultas Pertanian. Next saja Pak, next baru ya. Nah kemudian ini kegiatan mahasiswa di laboratorium. Nah saat sekarang masih COVID-19 agak susah kita melakukan praktikum di laboratorium, tapi untuk penyusunan laporan skripsi diizinkan. Nah ini juga kunjungan lapangan, sekarang ini agak susah juga melakukannya secara terkoordinir. Ini alumni dan dosen selalu melakukan aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang menunjang akademik di Fakultas Pertanian. Nah kemudian ada sedikit mungkin tambahan. Nah ini saya baca ini waktu saya pergi ke kantor mana ini. Jadi katanya beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru. Tapi beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Jadi sekarang berarti pemuda kalianlah menjadi yang bisa mengguncang dunia ini. Nah, cobalah guncang mereka lagi. Mereka, audiens. Nah, jadi anak-anak muda sekarang sangat-sangat diperlukan untuk memajukan, untuk mengguncang dunia ini, apalagi mengguncang Indonesia. Masa-masa pandemi COVID-19 ini sangat dibutuhkan pemikiran-pemikiran dari anak-anak muda. Bagaimana, masih stay? Lambangkan tangannya, masih semangat. Oke, barangkali ada dari beberapa daerah ini ya. Nah, untuk lebih jelas ya, apa tadi yang setelah saya berikan di bidang akademik, nanti akan diberikan buku panduan, ini akan dicetak, diberikan kepada setiap mahasiswa, di sini semuanya, apa yang saya katakan ada di sini. Nanti kalau dibaca, dan mudah-mudahan bisa kami buat dalam bentuk soft dan dikirimkan, dibuat di web agar bisa dibaca. Kalau di print mungkin terlalu susah kalian ya, nanti akan dapat yang hard copy, tapi boleh nanti dibaca soft copy-nya. Barangkali seperti itu ya. Oke, salam sehat. Ada, gimana bertanya? Ada mau bertanya? Ada yang mau bertanya boleh. Atau nanti sekalian setelah selesai yang lainnya. Selesai yang lainnya nanti dicatat dulu pertanyaannya. Nanti kalau selesai semua, boleh ditanya ya. Atau nanti nanya keuangan, belum dijelaskan, udah ditanya kan itu. Terlalu maju namanya. Dicatat aja dulu ya, nanti bisa ditanyakan. Oh baiklah, terima kasih demikian sementara. Sampai ketemu di bidang pendidikan. Dadah. Oke sekarang, oke lah. Oke, selamat sore adik-adik, masih tetap semangat ya, sebentar lagi mohon bersabar. Nah, kalau kita nanti melihat di panduan bahwa mata kuliah di semester 1 itu semuanya sama,
untuk setiap prodi ada 18 SKS. Nah, itu wajib diambil semua paket. Nah, bagaimana supaya kami bisa mengambil itu? Nah, itu bisa adik-adik buka di sistem informasi akademik. Ini yang lagi ditampilkan oleh Pak Parulian. Sisfo, disingkat dengan Sisfo UHN. Nanti dibuka, masuk login dengan NPM. Login NPM, passwordnya tetap NPM, masing-masing ya. Nanti dilihat KRS, itu sudah otomatis ada 18 SKS, ada terisi itu ya, Bapak Rulian. Nah, kemudian nanti kalau akan kelihatan mata kuliah yang diberikan, yaitu pendidikan agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia dasar, matematika, biologi, pengantar ilmu pertanian berkelanjutan, pengantar ilmu ekonomi. Jadi ada 8 mata kuliah dengan beban SKS 18. Nanti akan bisa masuk sebagai mahasiswa. Ya, itu dipandu masukkan mana tadi Pak Parulian? Masuk dari Sispo, Sistem Informasi Akademik UHN, masuk mahasiswa, itu yang ditunjuk ya. Tunjuk hijau, kemudian itu dia, masukkan NPM-nya dan password-nya. Oke, itu panduan paling kanan, boleh dibuka kalau tidak bisa. Nanti akan kelihatanlah mata kuliah yang diambil, kemudian bisa di-print, disimpan sementara. Harusnya itu ditantangkan mahasiswa, dibuat foto 4x6, kemudian ditantangkan oleh pembimbing, tapi karena kondisi pandemi sekarang, itu boleh dipegang dulu, disimpan sebagai peganganmu bahwa inilah yang saya ambil mata kuliahnya. Dan jadwal itu sudah dibuat di website nama Insen. Kurang? Ya, semua semester 1 yang 8 mata kuliah, 18 SKS bebannya wajib diambil. Wajib, semua diikuti, diisi di KRS yang tadi sudah dipandu ya. Coba nanti selesai ini latihan dulu, kalau tidak mengerti, boleh dihubungi ke, ada kontak person ya baru ya? Nah, ke kontak person boleh ke Sispo tetap, di sana ada kontak personnya, atau ke fakultas, ke KTU kita. Ini dia, ini. Ini boleh ditanya ke Maria, adik-adik ya, kalau ada masalah dalam pengisian kartu rencana studi. Ini ada Medi, Hana, Friska. Barangkali seperti itu ya, ya Bapak Ibu. Oke, baiklah kami kembalikan kepada MC.